Good day. Ya, kali ini kita akan melanjutkan ya terkait bagian yang keempat, yaitu menerapkan master theorem untuk melakukan analisis algoritma. Oke, sebentar. Ya, ini menggunakan master theorem. Ini suatu alat yang secara khusus gitu ya, dipakai untuk melakukan analisis secara rekursif. Oke, kita akan masuk. Saya panggil dulu ininya, slide-nya sebentar. Oke. Nah, jadi ketika kita membicarakan analisis rekursi, ya dalam desain algoritma itu umumnya ada tiga macam jenis rekursi yang umum. Pertama adalah yang sifatnya decrease by one, bentuknya seperti ini. Nah, jadi begini. Jadi Anda punya suatu nilai Tn, di mana Tn ini didefinisikan berdasarkan nilai T itu sendiri, tetapi di sini increment-nya berkurang satu. Nah, seperti ini. Atau bisa juga decrease-nya itu by constant factor. Nah, jadi kita melihat decrease itu dalam sense nilai parameternya ya. Jadi si n-nya itu pada iterasi selanjutnya itu berkurangnya bagaimana. Kalau yang ini kan dikurangin satu. Kalau yang ini kita dikurangin pembagian begitu ya. Dibagi dari asalnya n berubah menjadi n dibagi b. Atau ada yang tipenya divide and conquer. Ya, jadi di sini perbedaan antara decrease by constant factor, kalau divide and conquer itu sama-sama dari n berubah menjadi n per b, tetapi di sini ada pengali nilai a-nya. Ya, jadi kalau nanti decrease by one itu solusinya eh, umumnya menggunakan dua teknik ini, tergantung ordernya. Kalau order 1 nanti menggunakan forward substitution, order 2 menggunakan persamaan karakteristik. Nah, namun karena keterbatasan waktu, kita tidak akan bahas dua hal ini. Ini akan menjadi pengayaan saja gitu ya. Jadi ini tidak menjadi materi yang akan diujikan. Yang akan diujikan terutama adalah master theorem. Kenapa? Karena master theorem ini adalah solusi bagi rekursi jenis 2 dan 3 ini yang nantinya akan lebih sering kita pakai ya dalam mata kuliah ini. Anda boleh mempelajari nanti saya akan sediakan video untuk forward substitution dan juga persamaan karakteristik, tetapi ini tidak menjadi bahan ujian ya. Yang diujikan hanya di bagian master theoremnya saja. Oke, jadi kita akan masuk ke master theorem. Jadi master theorem itu bunyinya seperti ini. Ya, jadi kita punya sebuah bentuk umum ya. Tn sama dengan A dikali T n per B plus Fn. Nah, perhatikan ini saya sudah berikan sebuah warna. Ada warna merah itu yang A, yang biru itu yang ada B-nya, hijau adalah yang F. Nah, master theorem itu akan memberikan jawaban gitu. Kalau kita punya formula rekursi seperti ini, maka bentuk eksplisit dari Tn-nya itu secara asimptotik nilainya berapa. Nah, dalam hal ini semuanya itu tergantung nilai A, nilai B, dan Fn-nya. Di mana Fn itu nanti kita akan lihat seperti ini ya. Jadi bunyi teoremanya itu kita akan melihat Fn itu belong ke keluarga polinomial order berapa gitu. Jadi D itu adalah pangkat dari polinomial order dari si F-nya. Nah, jadi di sini kita akan coba, oh sebentar saya agak kecepatan ya. Jadi di sini, nah untuk bisa mendapatkan nilai dari master theorem tersebut, nah ini kita bisa coba untuk sedikit memahami gitu ya. Jadi kita bisa coba anggaplah N ini suatu B pangkat K. Kalau ternyata bukan B pangkat K juga, nanti kita akan bisa lakukan pembulatan gitu ya. Kita bulatkan ke atas atau ke bawah untuk bilangan B pangkat K yang terdekat dari nilai N tersebut. Nah, B itu apa? B itu adalah nilai yang di sini. Ya, jadi nanti sebetulnya si iterasi dari algoritma rekursif ini pertama-tama mulai dari N, begitu kan ya.
lalu akan menjadi N per B, begitu kan ya. Lalu dibagi lagi N per B kuadrat, dibagi lagi menjadi N per B. Sebentar, ini harus saya geser dulu. Jadi B pangkat 3, dan seterusnya sampai N per B pangkat K, dan seterusnya begitu. Nah, jadi akan mudah gitu perhitungannya kalau Anda replace ya, N itu katakanlah menjadi sebuah B pangkat K. Nah, kalau kita sudah bisa mengganti N menjadi B pangkat K, maka perhitungan kita dengan menerapkan nilai persamaan rekursi ini nanti akan berubah menjadi yang di bawah ini gitu ya. Mungkin saya tidak akan uraikan satu-satu. Anda boleh membaca dan meneliti line by line, satu demi satu. Anda boleh turunkan ulang sampai nanti di akhir itu akan kita ketemu nilai yang seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan, nah jadi TN itu adalah penjumlahan dari dua suku. Sebetulnya ini ada ininya dulu ya, ada apa namanya? Ada suatu suku pengalinya, lalu di sini ada satu suku T1 dan juga ada suku penjumlahan yang seperti ini. Nah, barulah masuk ke yang cerita tadi. Jadi TN itu sebetulnya eh, tergantung ya nilai nilai asimtotiknya, tergantung dari antara dua suku ini, lihat mana suku terbesar, suku yang mendominasi. Terbesarnya itu sebetulnya yang mana. Nah, ini kita nggak tahu. Kadang-kadang mungkin bisa yang sebelah kanan ini yang lebih besar, bisa jadi sebelah kiri yang lebih besar, atau sebetulnya ini sama. Nah, ini makanya kita punya 3 kasus seperti ini. Nah, penjelasan singkatnya kira-kira seperti itu. Tapi nanti Anda boleh coba memahami. Jadi kalau kita lihat di sini kan semuanya tergantung dari nilai F-nya ya. Jadi Anda boleh coba masukkan, kalau F-nya itu seperti yang di sini, nanti keluarnya bagaimana. Kalau yang seperti di sini bagaimana, yang bawah seperti apa, nanti Anda coba masukkan, Anda akan mendapatkan nilai seperti yang di rumus teorema ini. Ya. Nah, kita akan coba menerapkan ya contoh kasusnya. Jadi misalkan kita punya kisah seperti ini, Tn itu sama dengan 2T N per 2 ditambah ON. Nah, ini sekarang kita mau mencari tahu Tn itu kompleksitasnya big O berapa ya? Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini tugas kita sebetulnya identifikasi siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, dan siapa yang jadi D. Nah, ya sudah. A itu apa ya? A itu adalah pengalinya, pengali dari si T-nya. Nah, berarti A-nya itu adalah 2 yang di sini. Ya. Lalu B, B itu kan adalah pembagi si N-nya. Ya, jadi T-nya awalnya Tn, lalu dia akan berubah menjadi Tn per 2. Nah, ini adalah si B-nya. Ini adalah A, ini adalah B. Anda tulis B-nya adalah 2. Lalu D itu apa ya? D itu sebetulnya terkait dengan si Fn-nya, di mana Fn itu N pangkat D. Ya, jadi pangkat dari si N-nya. Nah, ini adalah si Fn-nya. Ya, jadi karena Fn itu sama dengan N itu tidak lain adalah N pangkat 1 sebetulnya, berarti D-nya itu adalah 1. Nah, jadi kalau seperti ini, Anda tinggal melihat ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, ini termasuk yang mana? Anda bisa tinggal memperhatikan saja. Ya, jadi di sini kita lihat sebetulnya A itu sama dengan B pangkat D kan ya. A sama dengan B pangkat D. Nah, ini berarti kasus yang kedua. Artinya Anda boleh menyimpulkan bahwa Tn itu adalah big O dari N pangkat D atau N saja. Cukup, aduh sebentar saya hapus dulu ini. N pangkat D atau N pangkat 1 kali log N. Nah, jadi
yang A ini kompleksitasnya adalah big O and log N. Begitu cara melakukan analisisnya. Nah, Anda boleh coba sekarang yang nomor B. Anda pause dulu videonya, Anda coba coret-coret dulu ya sebelum kita lakukan pembahasan. Sudah? Nah, sekarang kita akan coba bahas. Sama ya, metodenya Anda boleh ekstrak dulu siapa yang jadi A, siapa jadi B, siapa jadi D. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, dan D-nya adalah 0. Jadi di sini kita akan coba lihat bahwa B pangkat D dalam hal ini sama ya. Jadi A itu ternyata sama dengan B pangkat D. Ya, ini lagi-lagi kita dapat kasus yang nomor 3. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa TN itu adalah log N. Karena kan D-nya 0 gitu ya. N pangkat 0 kan 1. Jadi kita punya log N. Ya, jadi ini contoh penerapan master theorem. Nanti kita akan sangat banyak menggunakan teorema ini ketika kita membahas decrease and conquer dan divide and conquer. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di bagian selanjutnya.